Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suwardi dalam mata kuliah Hukum Perdata. Untuk tahap awal saya akan menjelaskan dulu terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS Hukum Perdata. Mata kuliah Hukum Perdata ini memiliki bobot 4 SKS, kemudian termasuk dalam rumpun mata kuliah Hukum Perdata. Untuk capaian pembelajaran prodi, diharapkan nanti mahasiswa taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri, mampu menguasai dasar-dasar teoritis ilmu hukum, mampu menguasai dasar-dasar konseptual ilmu hukum, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan prinsip kajian ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau kritik terhadap masalah hukum. Sedangkan capaian mata kuliahnya adalah yang pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang hukum perdata. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar ilmu hukum, dasar-dasar teoritis ilmu hukum, khususnya hukum perdata. Kemudian yang keempat, menguasai dasar-dasar konseptual ilmu hukum, khususnya hukum perdata. Yang terakhir, yang kelima, mampu mengkaji dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian subcapaian pembelajaran, yang pertama adalah menunjukkan sikap taat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang bidang hukum perdata. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang teori hukum, khususnya hukum perdata. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang konsep ilmu hukum, khususnya hukum perdata. Yang kelima, mampu berlaku adil, memberikan manfaat dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang akan dikaji dalam mata kuliah hukum perdata itu, yang pertama adalah tentang hukum perdata itu sendiri. Nanti akan dibahas tentang sejarah, kemudian teori-teori tentang hukum perdata. Kemudian yang kedua, orang dan subjek hukum. Ya, tentu saja di sini akan membahas tentang orang, kemudian tentang subjek hukum. Kemudian yang ketiga, tentang keluarga dan perkawinan, yang akan membahas tentang hukum keluarga, kemudian tentang hukum perkawinan itu sendiri. Ya, diantaranya adalah syarat-syarat sahnya perkawinan, kemudian akibat hukum perkawinan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah benda dan hak kebendaan, kemudian pewarisan, pewaris dan ahli waris, perikatan dan jenis perikatan, perjanjian kebendaan, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian sewa beli. Nah, ini akan kita bahas dalam pertemuan yang akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan, yang dua pertemuan adalah UTS dan UAS. Kemudian buku yang digunakan atau pustaka utama yaitu satu, Suwardi tahun 2019 tentang modul hukum perdata, ini terbitan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kemudian Abdul Qadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, terbitan Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2014. Kemudian Subakti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Termasa Jakarta 2014, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, terbitan Aksara Sukses Yogyakarta. Media pembelajaran yang akan kita gunakan tentu saja bisa melalui online dan offline. Kalau online kita menggunakan Zoom Meeting, kemudian ada juga PowerPoint-nya, kemudian ada YouTube juga, kemudian kalau hardware-nya ada laptop, ada LCD, spidol, dan sound system. Nah, ini bisa digunakan baik perkuliahan online maupun offline. Kemudian asesmennya bisa dengan tes tertulis, kemudian rubrik penilaian, kemudian risalah perkuliahan. Nah, mata kuliah hukum perdata ini adalah mata kuliah prasyarat, maka setiap mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah hukum perdata maka dia harus lulus mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Saya kira itu terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS hukum perdata. Kita lanjutkan dengan ke perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Baik, ketemu lagi dengan saya Suwardi. Ini sudah kenal semua ya? Sudah berkenalan lagi ya? Semua. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa sisa. Baik. Saya pilih harus lihat kelihatan berdoa. Nggak usah tegangan, ya kita ketemu di mata kuliah hukum perdata. Jadi mata kuliah hukum perdata ini adalah mata kuliah wajib yang semua mahasiswa prodi hukum harus mengambil mata kuliah ini. Dan mata kuliah prasyarat. Jadi kalau belum lulus pengantar ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum Indonesia, maka tidak boleh ambil mata kuliah perdata. Oke, sudah semua ya? Sudah. Kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang hukum perdata itu sendiri. Nah, kita lihat dulu konsep dan lingkup hukum perdata. Kita lihat konsep hukum dulu. Ya. Secara mudah, jadi kita ngomong tentang hukum itu adalah aturan yang ada di masyarakat yang kalau dilanggar memiliki sanksi. Kira-kira itulah kalau ada orang nanya apa itu hukum, yang dijelaskan secara mudah aja, kasih gambarnya. Contohnya misalnya di keluarga mesti ada hukum kan? Ada aturan-aturan yang kalau aturan itu dilanggar maka akan dikasih sanksi. Misalnya orang tuanya ngasih aturan kalau mau makan harus sama-sama misalnya. Nah, kalau ada yang makan duluan maka sanksinya nanti disuruh cuci piring misalnya. Nah itu kan aturan juga ya. Jadi aturan yang ada sanksinya. Aturannya kalau makan sama-sama, terus kalau makannya duluan atau nggak bareng maka sanksinya harus cuci piring. Nah itulah kira-kira yang maksud dengan hukum. Ya. Nah kalau yang lebih jelasnya banyak sebenarnya definisi hukum bisa dilihat sendiri dari pendapat siapa yang ahli hukum mengenai hukum. Tapi intinya seperti itu yang maksud dengan hukum. Kemudian hukum itu dibagi dari dua kelompok besar. Yang pertama ada namanya hukum publik, kemudian yang kedua ada namanya hukum privat. Nah hukum publik ini yang mengatur tentang kepentingan umum negara dan masyarakat. Nah sedangkan hukum privat ini mengatur antara hubungan orang per orang, antara hubungan satu orang dengan orang lain. Nah hukum perdata bagian dari hukum privat. Jadi hukum perdata ini karena dia mengatur antara orang per orang. Jadi kalau hukum publik ya contohnya hukum pidana, kemudian hukum administrasi negara, kemudian hukum BUMN, hukum pertanahan, hukum pajak dan sebagainya. Kemudian kalau hukum privat atau hukum sipil itu meliputi ada hukum perdata, hukum acara perdata, kemudian ada hukum dagang atau bisnis, kemudian hukum perdata internasional, ada hukum adat, hukum Islam, hukum peradilan agama dan hukum tenaga kerja. Kita bisa membedakan antara hukum publik dengan hukum privat itu sebenarnya mudah. Misal ada kasus pembunuhan misalnya, walaupun tidak ada yang melaporkan kasus itu, tapi kalau polisi tahu ada kasus pembunuhan, maka polisi wajib untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan, karena itu masuknya di ranah hukum publik. Tapi kalau untuk privat, ya, misalnya hubungan orang per orang, misalnya saya punya utang dengan orang lain, maka polisi tidak bisa bertindak, karena itu bukan hukum publik, tapi hukum privat sifat. Jadi karena hubungan antara saya dengan kawan saya yang punya utang. Tapi kalau dia misalnya waktu lagi utangnya marah-marah terus mecahin kaca rumah orang, atau yang ditagihnya itu juga marah-marah terus sampai masuknya lagi, maka dia sudah masuk ke ranah hukum pidana. Kalau dia sekedar hanya utang yang tidak bayar, yang molor-molor terus waktu bayarnya, maka itu masuk dalam hukum perdata atau hukum privat tadi. Nah kita lihat dulu fungsi hukum. Fungsi hukum itu adalah sebagai pedoman mengatur perilaku dan perbuatan orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi hukum itu sebagai pedoman. Pedoman itu apa? Petunjuk. Ya. Kemudian sebagai pengatur. Bisa kita bayangin kalau di
suatu negara atau suatu tempat yang nggak ada hukumnya, nggak ada aturannya. Semua bisa berjalan semua mau kan, mau maling dia bebas, nggak ada hukumannya, mau ngambil barang orang bebas, termasuk mau membunuh juga bebas, rampung bebas, karena dia nggak ada aturan. Yang paling kecil aja misalnya melanggar aturan lalu lintas misalnya, kan juga aturan-aturan atau pedoman-pedoman kan. Ada rambu-rambu jalan, dilarang berhenti, dilarang parkir misalnya. Nah kalau nggak ada itu bisa macet semua jalan kan. Kalau nggak ada lampu merah misalnya, semua mau duluan ya, semua di tengah-tengah nggak ada yang bisa jalan. Maka itu disebut dengan pedoman atau pengatur perilaku. Ya. Jadi perilaku kita dalam bermasyarakat itu diatur oleh hukum. Ya. Baik dia hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian secara umum tujuan hukum adalah menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman, kemudian mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi, kemudian menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Jadi secara umum inilah yang dimaksud dengan tujuan hukum itu sendiri. Tapi yang paling utama itu adalah menciptakan keamanan, ketertiban dan keteraturan. Ya, jadi hukum itu memang tujuannya adalah menciptakan ketertiban, menciptakan keamanan. Jadi kita merasa aman kalau memang hukum itu tegakkan. Mana yang salah dihukum, kalau tidak salah ya dibebaskan. Kemudian tertib juga sama. Ya. Kalau dia sudah dibuat aturan-aturan, dibuat rambu-rambu, maka kita pasti akan tertib. Ya. Seperti tadi saya contohkan dalam keluarga, kalau orang tua yang sudah ngomong kalau mau makan kita bareng, kan harus tertib. Walaupun kita sudah setengah mati, kalau belum kumpul semua, ya jangan makan dulu kan. Itu juga di dalam bermasyarakat, ya, dalam keluarga aja seperti itu. Kemudian supaya teratur, kalau kita bermasyarakat itu ya teratur, hidupnya kan. Di keluarga misalnya harus teratur juga. Kalau subuh harus bangun, subuh waktu bangun itu setelah bangun itu sholat, kemudian membersihkan kamar misalnya, membantu orang tua. Nah kalau dia nggak seperti itu pasti orang tuanya ngomel. Kan minimal seperti itu contohnya kan. Kalau orang tuanya ngomel itu kan termasuk sanksi juga. Diocehin terus sama orang tuanya setiap hari karena bangunnya siangan misalnya karena nggak ikut aturan. Nah itu juga termasuk melanggar aturan, maka artinya tidak teratur ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan hukum secara umum ya, kita belum masuk hukum perdata. Ya, yang jilbab abu-abu. Ya baiklah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masih mengenai hukum perdata tadi Pak. Namanya siapa? Novitawati Pak. Oh iya. Novita. Ya. Mengenai hukum perdata itu sendiri, ingin saya tanyakan apakah hukum perdata itu bisa berubah menjadi hukum pidana? Iya. Itu aja. Iya Pak. Ya, jadi pertanyaannya cukup menarik. Karena tadi kita bicara tentang pidana dan perdata, apakah bisa misalnya awalnya dia perdata, tapi tiba-tiba akhirnya kok jadi pidana ya? Itulah kira-kira ya. Bisa saja terjadi. Misalnya gini, pertama ada dua orang itu melakukan perjanjian. Jadi perjanjian misalnya si Amir dengan si Badu membuat perjanjian. Si Amir menawarkan misalnya gini, dia mau bikin usaha. Misalnya usaha jual beli cilok misalnya. Jual beli cilok, dia menawarkan ke Amir kalau mau ikut nanamin modal, sini uang 1 juta misalnya. Nanti kita bikin usaha cilok, nanti siapin gerobaknya, siapin apa ciloknya, pokoknya kamu nggak usah ngapa-ngapain dengan modal 1 juta itu, kamu setiap bulannya dapat keuntungan 100.000 misalnya. Nah ini kan hukum perdata ya, ada perjanjian sebenarnya. Ada perjanjian penanaman modal atau perjanjian utang piutang juga bisa dengan si Amir utang duitnya si Badu. Si Amir sudah oke, sudah ngasih uang 1 juta dengan harapan nanti dengan dia menanamkan modal itu setiap bulannya dia dapat 100.000 misalnya. Tapi perjalanannya waktu sudah masuk 2 bulan kok nggak ada kabar lagi si Badu ini. Dicek rumahnya nggak ada gerobak ciloknya, terus badunya juga nggak ada, tapi duitnya sudah diambil, sudah habis katanya duitnya. Ditanya dengan istrinya, nggak ada, dia nggak bisnis ini katanya cilok.
maka itu sudah termasuk dalam penipuan. Ya, jadi artinya dia sudah menipu si Amir si Batu. Awalnya ketemu perjanjian kerjasama, mau penanaman modal dengan perdata, tapi pada akhirnya ternyata duitnya habis, usahanya nggak ada, maka dia masuk ke penipuan, maka dia bisa dilaporkan ke polisi karena dia sudah menipu si Amir. Ya. Dan atur uangnya untuk usaha, tapi nggak jalan usahanya, malah uangnya habis. Ya, bisa dia terjadi seperti itu. Paham ya si Novi? Iya, Pak. Baik, sebelum kita ada pertanyaan lagi, kita lanjut dulu ya, biar apa namanya agak cerah lagi. Kita lihat konsep hukum perdata. Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi dia mengatur antara hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain, ya. Seperti tadi, utang piutang, kemudian ada sewa menyewa, nanti ada jual beli. Tanpa kita sadari sebenarnya tiap hari kita itu sudah melakukan hubungan hukum perdata. Kalau kita beli permen misalnya, ke warung itu sebenarnya sudah melakukan hubungan hukum perdata. Tapi kan nggak mungkin kita beli permen terus kita buat perjanjian tertulis di atas materai 10.000. Iya. Antara pembeli dengan punya warung. Ya. Nanti mahal buat surat perjanjiannya daripada beli permen. Beli permen harga 1.000, bikin surat perjanjian materai sudah 10.000. Tapi kan itu yang tidak tertulis. Tapi itu masuk dalam hukum perdata, proses jual beli itu tadi. Karena hubungan antara satu dengan yang satu lain. Nah, hubungan hukum perdata itu dapat terjadi yang pertama karena ada perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi ada perjanjian. Jadi yang satu berjanji dengan yang lain. Misalnya ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa. Jadi kalau kita jual beli, tapi jual beli yang partai besar kalau yang ingin tertulis ya. Misalnya jual beli mobil, motor lah ya. Motor si A ingin menjual motor pada si B, maka itu sebaiknya dilakukan secara tertulis perjanjian. Ya, bahwa si A, nama si A, kemudian tanda lahir dan seterusnya dengan ini melakukan perjanjian pada B, perjanjian jual beli kendaraan bermotor misalnya. Motornya apa disebutin di situ. Kewajibannya apa ya, si A kewajibannya membayar, si B kewajibannya apa namanya menerima kendaraan itu misalnya. Maka itu sudah terjadi perjanjian gitu. Tapi kalau salah satunya ingkar, maka perjanjiannya akan apa namanya ada sanksinya. Jadi perjanjiannya itu tadi jual beli, kalau dia misalnya sudah ngasih duit terus mobilnya hanya nyampe, maka itu ada ingkar janji itu. Atau mobilnya atau motornya lain yang diperjanjikan dia mau jual atau jual beli motor NMAX, tapi yang nyampe motor apa Scoopy misalnya. Nah ini kan ada perjanjiannya tetap dilaksanakan, motornya ada tapi beda ini kan, beda objeknya atau beda jenis barangnya. Maka itu termasuk juga pelanggaran isi perjanjian. Jadi jual beli, sewa menyewa. Kalau sewa menyewa sering kayak kita nyewa rumah, nyewa motor juga bisa, nyewa mobil juga bisa. Kemudian utang piutang, nah, apalagi ini biasanya ini paling sering ya. Ada yang utang duit, ada yang utang apa namanya baju. Kalau baju itu utang apa pinjam? Pinjam ya, pinjam ya. Tukar menukar misalnya. Ya kita apa? Kita beli baju bersara, terus kawan beli bajunya cicilan. Bisa buat tukar menukar. Itu juga sudah termasuk dalam hukum perdata juga. Ya. Kemudian ketentuan undang-undang ya, ada undang-undang yang memang menentukan adanya hukum perdata. Misalnya undang-undang tentang pertanahan, undang-undang tentang ganti rugi misalnya. Kemudian ada juga undang-undang yang merugikan orang lain, apa namanya perbuatannya merugikan orang lain. Misalnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu ada dua macam, ada yang perdata, ada yang pidana. Tapi yang kita maksud sini adalah perbuatan melawan hukum yang perdata. Kemudian hukum perdata itu ada dua macam, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis jelas berbentuk undang-undang, berbentuk apa namanya aturan-aturan lain. Tapi kalau yang tidak tertulis itu hukum adat biasanya. Kalau di Lampung ya hukum adat Lampung yang berlaku. Tapi kalau yang tertulis ya banyak undang-undang di negara kita yang harus dipatuhi. Ya.
Sampai di sini ada yang mau tanya? Ya, silakan yang pakai kaki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin sebelumnya, nama saya Muhammad Dhani. Saya izin bertanya karena utang adalah bagian daripada perdata. Iya. Saya bertanya seperti ini Pak. Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, bahwa tidak seorang pun dapat dipidanakan berdasarkan putusan pengadilan karena mempunyai hutang kepada orang lain. Saya berikan gambaran Pak, bahwa saya mempunyai hutang terhadap si Mana 500.000, lalu udah tidak sesuai dengan perjanjian secara lisan gitu. Lalu si Mana ini menagih dan saya tidak mau membayar dengan alasan tidak mampu dan segala macam gitu. Lalu si Mana ini jenuh pada saya dan dia melaporkan saya pada APH gitu. Dan saya mau bertanya bagaimana meninjau masalah tersebut berdasarkan hukum perdata seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi seperti saya jelaskan tadi, hukum perdata itu hubungan antara orang per orang, seperti contohnya utang piutang tadi. Memang kalau orang punya hutang tidak bisa dipidana, tapi dia bisa mengajukan gugatan namanya. Jadi dia menggugat orang itu ke pengadilan supaya dia membayar hutangnya. Tapi dia dulu kalau hutang cuma 500.000, rugi juga dia menggugat ke pengadilan. Tapi bisa dilakukan dengan jalan mediasi, ya, dengan apa namanya lakukan pendekatan ya, melalui orang lain misalnya supaya dia bayar hutang. Kemudian bisa jadi juga kalau dia memang tidak mampu atau tidak punya uang, dia bisa mengganti bayarnya dengan apa? Ya. Misalnya dia ada motornya seharga 1 juta misalnya. Karena utangnya 500.000, ya udah saya ambil motor kamu, saya tambahin 500.000 misalnya. Itu juga bisa. Tapi tidak bisa memang dipidana atau dilaporkan ke polisi. Bisa dilaporkan ke polisi kalau dia memang ada apa namanya akhirnya dia beralih ke hukum pidana. Misalnya kamu nagih tadi sambil marah-marah sambil mencari kaca rumahnya si Gani misalnya si Mahab misalnya, atau sambil mukulin dia, maka dia justru masuk ke hukum pidana. Jangankan uangnya mau keluar, malah kamu yang apa namanya masuk penjara karena melakukan pemukulan terhadap Mahab tadi. Maka artinya tidak bisa dilaporkan ke APH, tapi bisa digugat di pengadilan. Tapi dia harus bisa buktikan bukti tertulis, kemudian ada saksi-saksinya yang memang mengetahui tentang peristiwa utang piutang tersebut. Ya. Jadi gitu kira-kira, Gani ya. Saya kira cukup karena waktunya juga sudah habis. Saya cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu. Kita bertemu minggu depan di perkuliahan sama tentang hukum perdata. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Padahal saya mohon ampun. Saya akhiri bila istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.